Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo Anda semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini jumpa kembali bersama Teacher Dimadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 6. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagian dari dasa paramita untuk paramita yang ke-7 hingga paramita yang ke-10. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang bagian dari atau isi dari dasa paramita. Yang pertama yaitu dana paramita, yang kedua sila paramita, tiga nekama, kemudian yang keempat panya, yang kelima wirya, dan yang keenam adalah hanti. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang saca paramita, aditana paramita, meta paramita, dan upeka paramita. Jadi kita akan membahas 4 paramita atau 4 kesempurnaan. Pertama, kita akan membahas tentang saca. Saca paramita berasal dari kata saca dan paramita. Ya, saca adalah atau berarti sebuah kebenaran atau kejujuran, sedangkan paramita berarti kesempurnaan atau kemuliaan atau sifat mulia. Benar dalam perbuatan, benar dalam perkataan, dan benar di dalam pikiran. Itulah yang dikatakan sebagai saca paramita. Seseorang yang jujur, maka dia akan mengakui segala perbuatan, perkataan, dan pikirannya yang ada di dalam dirinya. Ya, ketika mampu menjadi orang yang jujur, maka kita akan mau mengakui segala bentuk pikiran, perkataan, perbuatan yang ada dalam diri kita. Tidak ada dusta atau tidak ada kebohongan. Paramita yang ke-8 yaitu aditana paramita. Aditana berarti tekad yang mantap di dalam memutuskan sesuatu dengan tepat dan berbuat sesuatu selesai pada waktunya. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Ya, jadi kalau Anda semua sudah memiliki tekad, sudah bertekad, maka tekad itu dilakukan dengan mantap dan juga dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, atau kalau Anda semua sekarang masih sekolah, ya ada tugas dari teacher, kalian sudah bertekad karena harus diselesaikan jam sekian atau tanggal sekian, maka di situ Anda semua harus bertekad untuk menyelesaikan. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Dan tekad itu harus dipegang terus. Tidak boleh berubah-ubah, ya. Sekarang tekadnya kuat, nanti tekadnya lemah. Ya. Maka itu bukan kesempurnaan dari tekad. Ya. Ketika tekad itu dikatakan sebagai paramita, maka tekad yang baik itu harus dilakukan secara terus-menerus, tidak boleh berkurang, bahkan harus meningkat. Oke, untuk paramita yang ke-9 yaitu meta paramita. Ya, Anda semua sudah pastinya paham ya, meta. Meta artinya adalah cinta kasih yang universal. Cinta kasih tanpa pilih kasih. Cinta kasih universal artinya adalah cinta kasih yang menyeluruh, ya, kepada semua makhluk tanpa memandang itu saudara, keluarga, yang disenangi, yang tidak disenangi. Pokoknya kalau yang namanya meta paramita berarti kepada semua makhluk, bahkan yang mungkin tidak kita kenal di dalam kehidupan ini, kita harus juga memiliki cinta kasih atau memancarkan cinta kasih kepadanya. Meta ini juga dikatakan sebagai cinta kasih tanpa keinginan untuk memiliki. Cinta kasih yang ditujukan kepada semua makhluk tanpa membedakan bangsa, ras, agama, dan sebagainya. Pokoknya menyeluruh. Oke, bisa pasti ya Anda semua. Para siswa Buddha, khususnya siswa sekolah Manjusri, teacher yakin sudah paham dengan meta dan pastinya Anda semua mampu melaksanakan dan juga menjalankan meta paramita. Oke. Kemudian paramita yang ke-10 yaitu upeka paramita.
UPK artinya batin yang tidak tergoyahkan, batin yang terarah kepada kebenaran atau kepada dharma, titik keseimbangan, tidak terpengaruh pada hal-hal yang negatif dan juga tidak melekat pada hal-hal yang positif. Ya, seimbang, tidak tergoyahkan. Memahami mudahnya dari OPK itu seperti ini. Ketika kita senang, kita tidak senang berlebihan. Ketika kita sedih, kita tidak sedih berlebihan. Contohnya, ketika seseorang ini terlalu bahagia, ya, menjadi juara kelas, menjadi juara kelas, kemudian setelah mendengarkan bahwa dia jadi juara kelas, dia sangat senang, gembira, aku juara kelas. Nah, berapa nilaimu? Nilaimu mah kecil, lihat nih nilaiku. Nah, itu bukan dikatakan sebagai UPK, atau itu contoh bukan hal yang baik. Kenapa? Ketika itu dilakukan oleh seseorang, maka itu akan membuat orang lain menderita. Di samping itu, ya, sesuatu yang berlebihan, ya, UPK itu berarti sesuatu yang biasa saja, yang tidak berlebihan, ya. Sesuatu yang berlebihan itu akan melihat seseorang ini terlihat sebagai orang yang sombong. Kemudian kita menyepelekan. Ketika kita menyepelekan, kemudian kita akan menjadi orang yang gagal. Contohnya, tahun ini nilainya bagus, ya, karena terlalu menyepelekan dan sombong, tahun depan nilainya turun, ya, bahkan bisa nanti nomor terakhir karena terlalu sombong dan menyepelekan. Nah, makanya UPK ini penting di dalam kehidupan ini. Nah, sama juga ketika kita sekarang ini, contohnya nilai kita tidak bagus, ya, jangan kemudian sedih berlebihan, ya. Karena sedih berlebihan kemudian, ya udahlah, aku nggak sekolah lah, aku malu lah, nilaiku jelek, ya. Malu itu boleh saja, ya, sedih itu boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, ketika nilainya jelek, kita harus mengerti, hari tahun ini nilai saya jelek, tahun depan atau semester depan nilai saya harus bagus-bagus semua, ya. Oke ya, Ananda semua, demikianlah materi tentang bagian dari dasa paramita di sesi yang kedua atau part 2, yaitu paramita untuk paramita yang ke-7 sampai dengan paramita yang ke-10 telah teacher sampaikan, yaitu tentang saca, aditana, meta, dan UPK. Telah selesai teacher sampaikan. Semoga Ananda semua dapat mengerti dan memahami. Dan untuk selanjutnya teacher akan memberikan tugas kepada Ananda semua, dan Ananda semua teacher juga berharap untuk membuat ringkasan materi dari apa yang telah teacher sampaikan. Dan teacher akhiri dengan Sambisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.